Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Sukma Ramadan Al-Qadri, NIM 1240 1218 kelas 2H PAI. Dengan adanya video ini saya ingin menjelaskan materi 1 ulumul hadis sampai materi 11. Materi 1 hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti ucapan baru atau sesuatu yang disampaikan. Istilahnya ialah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh hadisnya ialah Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau jasadmu dan harta kalian, tetapi melihat dari hati dan amal kebaikan kalian. Hadis riwayat Muslim. Lanjut kita ke materi 2, yaitu dalil kehujjahan dan fungsi hadis. Secara bahasa hujjatun yang artinya hujjah berarti bukti atau dasar hukum. Istilahnya hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Kepada kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Nah, materi ketiga ialah sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa tarikh. Secara perkembangan tarikh berarti waktu atau catatan peristiwa. Nah, istilahnya ialah perjalanan periwayatan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga kodifikasi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Mutawatir secara bahasa tawatirun yang arti berturut-turut, diriwayatkan banyak orang. Mustahil bersepakat dusta. Man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Masyhur secara bahasa ialah masyhurun yang artinya terkenal. Istilah awalnya ahad kemudian tersebar. Al-muslimu min salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ahad secara bahasa ahadun yang artinya satu. Istilah tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, istilahnya tidak mencapai derajat mutawatir di ahad ini. Contoh, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Materi 5 ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Yang pertama ialah sahih. Secara bahasa sahihun yang artinya sehat. Ya, sanadnya bersambung, rawinya adil, dabit, tidak syadz, tidak cacat. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratan min kibrin. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Misalnya ialah hasan. Hasan ialah baik secara bahasa ya, seperti sahih namun daya hafal rawinya di bawah sahih. Ad-du'a wal ibadah wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. At-Tirmidzi, hadits At-Tirmidzi. Dhaif artinya lemah, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Idza ahabba Allah 'abadan ja'ala fi qalbihi mau'izatan. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menjadikan dalam hatinya nasihat. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul. Nah, materi ke-6 ialah syarat
hadis sahih. Sahih sehat, sanad bersambung, rawi adil, rawi dabit, tidak syad, tidak cacat. Contohnya al-bat'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua berpisah. Al-Bukhari wal Muslim. Materi 7 ialah syarat perawi dan transmisi, tahammul, bahasa, tahammul, menanggung, istilah, cara menerima hadis dari guru. Ada secara bahasa ada'un, yaitu menyampaikan, secara istilah, cara meriwayatkan hadis kepada murid. Man dalla ala khairin falahu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Materi ke-8 ialah hadis maudhu'. Maudhu'nya arti buatan, hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanawalul mismi sima fa innahu yuzakki al-aqlu. Makanlah wajan karena ia mencerdaskan akal. Hadis ini maudhu'. Materi ke-9 ialah ilmu rijalul hadis. Rijal artinya tokoh atau laki-laki. Ilmu tentang perawi hadis dan kredibilitasnya. Contoh, mengetahui biografi Yazid bin Abi Ziyad sebagai rawi hadis dhaif dalam sanadnya tertentu. Materi ke-10 ya ilmu asbabul wurud. Sebab al-wurudu, wurudun artinya turun atau sampai. Sebab Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tertentu, la darara wa la dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahayanya. Dan membalas bahaya, hadis ini muncul ketika sahabat menempatkan kayu di tanah saudaranya tanpa izin. Hadis Ibnu Majah. Materi ke-11 ialah materi terakhir, takhrij hadis, yaitu takhrij yang artinya mengeluarkan, takhrij, menelusuri hadis dalam kitab asalnya. Jadi kita dari sanad apa, dari kitab mana. Contohnya ialah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini kitabnya bersumber dari Sahih Bukhari nomor 2018. Kitab Al-Adab. Kitab lain dari kitab yang lain ialah Sahih Muslim, ada juga nomor 47 Kitab Al-Imam. Derajat hadis ini adalah sahih. Materi 11 hadis dan kegunaannya. Bahasa hadis berarti ucapan baru atau sesuatu yang disampaikan. Istilahnya segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalakum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Materi kedua ialah dalil, hujjah dan fungsi hadis. Secara bahasa, hujjatun, hujjah berarti hasil atau dasar hukum. Istilahnya hadis sebagai sumber hukum kedua asalnya. Taraktu fiikum amrayni wa tadillu wa tamassanakum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, Tuhan tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Malik, hadis riwayat Malik. Materi ke-11 ialah sejarah perkembangan hadis. Bahasa tarikh berarti waktu atau catatan peristiwa. Istilahnya ialah perjalanan meriwayatkan hadis dan Nabi Muhammad SAW hingga ditodifikasi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Mutawatir, secara bahasa ialah tawatirun, berturut-turut. Diriwayatkan banyak orang, mustahil bersepakat dusta. Man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka kepalanya di neraka. Masyhur, secara bahasa ialah masyhurun, terkenal. Istilah awalnya abad kemudian tersebar. Al-muslimu minal muslima, al-muslimuna minal lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dan dari lisan dan hartanya, tangannya. Hadis riwayat Bukhari.
Ahadun. Secara bahasa ialah ahadun, satu. Istilah mencapai derajat waktu tawatir. Contoh, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Materi kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih secara bahasa sahihun, sahih. Nah, sanadnya bersambung, rawi adil, tapi tidak syad, tidak cacat. La yadullul jannata namam kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya artinya adalah besar-besar biji sawi, kembangannya hasan. Hasan baik seperti sahih namun daya hafal rawinya di bawah sahih. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Dhaif lemah, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Idza habba Allah 'abdan ajala fi qalbihi mau'izatan. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menjadikan dalam hatinya nasihat. Di sini dhaif karena sanadnya terdapat perawi yang majhul. Materi 6 ialah syad, hadis sahih. Sahih, sehat, sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak syad, tidak cacat. Contoh, al-bad'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua berpisah. Al-Bukhari wa Muslim. Materi 7 ialah syarat perawi dan transmisi. Tahammul, bahasa tahammul, menanggung. Istilah, cara menerima hadis dan guru. Ada, bahasa ada, menyampaikan. Secara istilah ialah cara meriwayatkan hadis kepada murid. Contoh, man dalla ala khairin falahu ajrun fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Hadis Muslim. Materi 8, hadis maudhu'un buatan, hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanau al-ismina fa innahu tadhkirul aqal. Makanlah wijen karena yang menyebut akal. Materi 9 ya ilmu rijalul hadis, rijalul tokoh Nabi, ilmu tentang perawi hadis dan kredibilitasnya. Contoh, mengetahui biografi Yazid bin Zabid Ziyad sebagai rawi hadis dhaif duluan sanad tertentu. Materi 10 ialah ilmu al-burud, sebab al-burud turun sampai sebab Nabi SAW mengucapkan hadis tertentu. La darara wa la dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahayanya. Hadis ini muncul di tanah saudaranya tanpa izin. Ibnu Majah. Materi 11 takhrij hadis. Takhrij artinya mengeluarkan, menelusuri hadis dalam kitab asalnya. Contoh, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kitab sumber ini dari hadis Bukhari nomor 2018. Kitab Al-Adab. Kitab lain yang ditemukan adalah Sahih Muslim nomor 247, kitab Al-Imam. Derajat hadis ini cukup sahih.